Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Zidni di acara talk show mingguan favorit kita semua. Nah, sahabat masa kini, kali ini saya dan tim masa kini melipir ke Sabang untuk mengunjungi sebuah restoran yang bernama Restoran Putro Ijo, di mana restoran ini menyuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Bersama saya kini telah hadir owner dari Restoran Putro Ijo sendiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh sedikit perkenalannya dong ke sahabat masa kini biar lebih akrab. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masa kini, saya Fatwa Amri. Saya kebetulan dipercayakan menjadi owner Taman Wisata Putro Ijo, salah satu rumah makan yang ada di Kota Sabang, yang letaknya di Kampung Anu Laut. Demikian? Iya, Bapak Fatwa Amri. Iya. Ya. Pak, boleh dong ceritain sedikit awal mula memikirkan konsep untuk membangun restoran ini, Pak? Ya, baik. Pada awalnya ini tanah adalah tanah lahan tidur yang digarap oleh masyarakat sebagai tempat pertanian, yang memang pada dasarnya ini tidak produktif, secara massal tidak produktif sekali. Tapi saya berniat membangun ini menjadi salah satu destinasi wisata karena punya danau yang indah, kemudian punya potensi air, mata air, dan juga ikan-ikan yang akan menjadi salah satu daya tarik dan juga menjadi salah satu potensi kuliner ikan danau ataupun ikan air tawar di Sabang. Ikan begitu. Air tawar di Sabang ya. Iya. Nah, berarti kalau misalkan untuk ikannya sendiri Bapak pelihara sendiri atau gimana, Pak? Ada dua tempat. Yang pertama saya budidaya sendiri, kedua danau adalah tempat nelayan mencari ikan. Saya menampung hasil tangkapan ikan nelayan. Oh gitu, berarti danau ini memang digunakan nelayan untuk mencari ikan juga ya? Ya, selain dari jadi sumber mata air utama masyarakat Sabang, danau ini juga menghasilkan ikan air tawar terbesar di Kota Sabang. Wow, luar biasa sahabat masa kini. Nah, kalau misalkan untuk menunya sendiri nih Pak, menu bestseller sejauh ini apa sih kira-kira? Yang memang sangat favorit bagi domestik dan mancanegara itu nila goreng kering. Berarti penikmatnya tidak hanya orang lokal ya, tapi juga sudah ke mancanegara. Luar biasa sekali sahabat masa kini. Nah, kalau misalkan kalian mampir ke Sabang, jangan lupa untuk mampir juga ke Restoran Putro Ijo ini, di mana kalian bisa menikmati makanan-makanan yang sangat enak dan luar biasa sekali ya. Di tengah kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa, kalian juga akan menikmati makanan yang disajikan oleh Bang Fatwa atau Bapak Fatwa ini ya. Kalau untuk minumannya sendiri nih Bang? Ya, kalau minuman kita memang secara umum minuman yang disediakan oleh kafe-kafe, jus dan juga minuman-minuman biasa lah gitu, nggak ada yang spesial. Cuman kita titik beratkan di makanan saja karena memang kita punya potensi ikan air tawar yang memang tidak diperoleh di beberapa tempat lain di Sabang. Benar-benar. Berarti kalau boleh tahu nih dalam satu hari berapa kilo ikan sih Bang bisa dihabiskan untuk menu di restoran ini? Kalau saat ini ikan yang kita pakai ikan nila ya, ikan nila itu biasanya per bulan itu hampir mencapai 300 kilo. Tapi selama pandemik ini kita sudah berkurang sekitar lebih kurang ke 100-an kilo itu per bulannya. Nah, memasuki topik pandemik nih. Selama pandemik ini apakah ada keluh kesah sebagai pengusaha di bidang UMKM di bidang pangan ya? Gimana sih tuh selama pandemik kan udah pasti ada kerugian ya? Iya, sebenarnya rugi sih tidak, cuman pendapatannya berkurang ya. Pada saat ini Sabang ini ketergantungan dengan wisatawan dari luar Kota Sabang. Ya alhamdulillah kita masih juga dikunjungi oleh masyarakat Sabang yang ada di seputaran restoran, baik dari kantor-kantor juga dari masyarakat yang doyan mancing di saat Sabtu Minggu. Jadi mungkin selama ini yang kita harapkan dari wisatawan di luar Sabang, contohnya dari Medan, kemudian dari Jakarta,
yang khususnya mancanegara itu dari Malaysia. Ya kita memang merasakan bahwasanya bukan kita aja yang di Sabang, tapi di Aceh juga, Aceh keseluruhannya, kunjungan Malaysia itu sangat-sangat bermanfaat buat kita, buat pariwisatanya kita, gitu. Berarti tidak hanya nelayan, tapi masyarakat dari luar juga bisa ya mancing di danau ini ya? Bisa. Oh, berarti tidak ada larangan ya? Enggak. Yang kita ambil, yang kita mereka harus bayar itu kalau mancing di kolamnya Taman Wisata Putra Ijo. Oh gitu. Tapi kalau di danau tidak apa-apa. Ya? Iya. Kalau untuk di Taman Wisata Putra Ijonya iya, ya. Tapi benar. kalau untuk di danau itu free ya. Free. Nah kalau untuk di Taman Wisata Putra Ijonya sendiri berapa sih? Kalau fee-nya untuk mancing? Kalau mancing kita nggak mahal, karena ini adalah atraksi saja buat anak-anak. Mereka cuman membayar 15.000 bisa mancing dari datang sampai pulang. Wah, sahabat masa kini, berarti kalian tidak hanya bisa menikmati pemandangan dan juga makanan yang enak, kalian juga dapat menikmati wisata memancing ikan sendiri di Taman Wisata Putra Ijo ini ya. Nah, kalau ikannya sendiri nih, apakah hanya digunakan untuk menu di restoran aja atau Bapak ada produksi juga keluar? Kita juga punya produksi selain produksi yang ada di restoran. Kita punya produksi namanya nila kering. Nila kering ini kita jadikan sebagai salah satu souvenir buah tangan buat wisatawan yang berkunjung kemari. Jadi nila kering ini menjadi oleh-oleh lah dari desa kita ini. Ciri khasnya dari desa ini ya. Iya, benar. Jadi oleh-oleh ciri khas nila kering itu tadi, apakah memang itu ide dari Bapak sendiri atau bekerja sama dengan orang lain juga? Ya, kita memang saat ini melihat potensi nila kering ini. Apabila nelayan menangkapnya terlalu banyak, mereka akan membelah, menjemur menjadi nila kering. Tapi setelah itu mereka tidak punya pangsa pasar, yang mereka hanya bisa menjualnya ke pasar tradisional. Tapi dengan adanya kita di sini, kita bisa menjadikan salah satu produk oleh-oleh buat wisatawan. Jadi akhirnya kita bisa membantu masyarakat untuk bisa memasarkan melalui Taman Wisata Putra Ijo ini. Berarti masyarakat di Sabang ini juga membantu memasarkan nila kering tersebut, ngambil produknya berarti dari Bapak ya? Kita mengambil produknya dari nelayan. Oh, dari nelayan. Dari masyarakat yang ada, kita yang promosikan gitu. Kita yang menjadi pemasarannya kita gitu. Oh gitu. Iya. Nah kalau misalkan kayak yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan produksi nilainya lagi banyak, itu dijadikan ikan nila kering tadi. Iya. Kalau produksinya lagi sedikit tuh gimana Pak? Ya, kalau kami dari restoran, kita punya tempat budidaya, kolam-kolam kecil. Kita akan memakai stok dari kolam budidaya. Berarti ada plan B-nya ya, selain dari memanfaatkan sumber daya yang ada di danau, tapi owner dari restoran Putra Ijo ini juga membudidayakan ikan nila itu sendiri ya. Jadi ikan nilanya selalu ada gitu ya, nggak pernah kehabisan stok. Nah, kalau misalkan pengunjung datang ke sini untuk menikmati pemandangan dan juga makanan-makanan ini, kira-kira menghabiskan biaya yang mahal nggak sih? Kita juga berharap mereka datang kemari bisa menikmati satu gelas jus dan bisa menikmati pemandangan. Kita juga nggak mematokkan harga. Jadi dan akses ini juga kita bisa manfaatkan bagi selain yang datang ke restoran kita, juga ada masyarakat yang hanya cuman bisa menikmati alam saja ataupun memancing di danau. Jadi akses ini juga kita manfaatkan buat orang lain yang bisa memang memanfaatkan danau sebagai tempat rekreasi. Benar, karena informasi seperti ini tuh penting banget untuk sahabat masa kini Pak. Karena kan ada sebagian orang yang ini udah jauh-jauh ke Sabang, pastinya nih kalau udah restoran kayak gini nih pasti mahal gitu ya. Sahabat masa kini kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian mempunyai budget yang minim, kalian juga bisa hanya menikmati pemandangan di danau dan itu tidak dikenakan tarif sama sekali ya Pak ya. Benar. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian boleh mampir untuk foto-foto atau sekedar menikmati pemandangan yang ada di Danau Putra Ijo ini. Lalu kalian pulang lagi tuh nggak jadi masalah.
Pak Fatwa ini nggak akan mengenakan tarif untuk mampir ke sini ya Pak ya. Benar. Nah, untuk mempromosikan wisatanya sendiri nih Pak, selama ini melalui apa Bapak promosiinnya? Ya, selain promosi melalui jejaring, kita juga punya media sosial sendiri, ada Instagram dan Facebook untuk mempromosikan beberapa aktivitas kita di restoran dan aktivitas kita yang ada di seputaran Taman Wisata Putra Ijo. Selain itu, jejaring kita adalah para travel yang selama ini banyak membantu kita untuk mempromosikan, karena memang restoran kita ini mempunyai tempat yang lumayan luas, kemudian punya aktivitas memancing, jadi wisatawan juga bisa menikmatinya. Jadi dengan adanya travel bisa merekomendasikan beberapa travel yang lain dan juga merekomendasikan ke beberapa tamu-tamu yang ada di Pemko pemerintah kota, baik dari Pemko Sabang, Banda Aceh sampai ke pusat. Pak Fatwa ini juga mempromosikan restoran dan wisatanya itu melalui Instagram dan juga Facebook ya. Iya, kalau boleh tahu nih, apa nih Instagramnya? Jadi sahabat masa kini yang kepo juga kan bisa lihat-lihat nih, kayak apa sih itu restoran Putra Ijo tuh gitu. Kita punya Instagram Taman Wisata Putra Ijo dan juga Facebook Taman Wisata Putra Ijo. Nah, buat sahabat masa kini jangan lupa nanti di follow dan lihat sendiri gimana keseruan di Taman Wisata Putra Ijo ini ya. Nah, berarti kalau misalkan perharinya itu paling sedikit berapa sih wisatawan yang datang ke sini, Pak? Kalau saat ini sudah banyak berkurang. Kalau sebelum pandemik itu per bulan kita bisa mencapai 2.000 sampai 2.500 per bulan. Tapi kalau sekarang mungkin 1.000-an lah, ya banyak yang berkurang. Tapi kalau ada event-event khusus itu akan naik drastis. Tapi Sabang Karang kan udah nggak ada lagi event khusus, jadi ya kita berharap dari masyarakat lokal saja yang datang kemari. Benar, memang karena terkala pandemik ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk usaha ini sendiri tuh keluh kesahnya selama Bapak menjadi owner dari sebuah restoran yang memang sudah dikenal oleh banyak orang nih, apa sih selama Bapak menjalani usahanya? Ya mungkin saat ini kita juga ketergantungan karena tamu yang datang kemari ke Sabang pada awal-awalnya mengenai regulasi protokol COVID dan sebagainya, mungkin itu yang terkendala awal-awalnya. Tapi sejauh sampai sekarang ini sudah mulai ada kejelasan untuk tamu yang datang ke Sabang, jadi tidak terlalu seperti awal itu harus membuat surat COVID dan izin COVID yang harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi orang sudah males ke Sabang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi aturan begitu. Jadi sudah bisa orang keluar masuk Sabang. Alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit kembali. Alhamdulillah ya. Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya? Ya, harapan saya sih berharap Sabang akan lebih banyak lagi dikunjungi oleh wisatawan lokal, wisatawan mancanegara yang berharap kembali COVID akan hilang dari muka bumi ini. Dan berharap kita juga tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, ya tetap jaga jarak, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan COVID tidak lagi seperti yang awal-awal. Ya. Memang kita semua mengharapkan COVID ini segera berakhir ya Pak ya. Nah, buat kalian sahabat masa kini nggak perlu khawatir untuk traveling, asal kalian mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, kalian sudah bisa berpergian ya Pak ya. Nantikan keseruan saya dan tim masa kini selanjutnya. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.